Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya seperti kegiatan hari-harinya, yaitu pengobatan pasien. Insya Allah kita akan coba lihat penyakitnya seperti apa. Kita akan tanya pada pasien tersebut. Oh ya, masnya sakitnya apa? Indra penciumannya hilang. Indra penciumannya Iya. hilang. Sudah lama? Sekitar mulai dari tahun 2007. Mulai tahun 2007. Ya. Itu hilang dalam arti tidak mencium sama sekali atau mungkin masih ada bau? Tidak mencium sama sekali. Coba sini. Coba Mas Pak Sabar, keluarkan sukma jenengan. Assalamualaikum Pak Sabar. Sukma jenengan geser di sebelah sini. Saya buka dimensi indera penciumannya. Ada berapa kerusakan saraf? Ada berapa? Ada 4 kerusakan saraf. Coba jenengan gunakan jari nadi untuk mengembalikan posisi saraf yang rusak itu, dengan harapan penciuman itu kembali normal lagi. Ya Allah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allah. Ini pengobatan tamu ini dilakukan oleh santri, yaitu sukmanya keluar dan dia mengobat secara langsung saraf yang dianggap putus dan disambung kembali, dengan harapan perlahan bisa mencium kembali. Sambung ya. Coba masnya. Bau kopi nggak seberapa peka ini. Asap biasanya mencium nggak kalau bau asap? Nggak sama sekali ya. Cium. Mencium nggak? Iya. Mencium asli nggak? Lumayan mencium nggak? Kalau enggak bilang enggak, kalau iya ya. Bismillah. Ada rasa mencium? Rasa sedikit. Demi Allah. Kalau enggak bilang enggak. Kalau iya ya. Coba ya, saya asapnya saja ya. Maaf pemirsa, ini kita menggunakan asap rokok karena kemungkinan asap rokok sedikit peka. Mencium nggak asapnya? Cium. Bener ya mencium ya? Udah cukup kembali. Kamu sudah mulai mencium, yang terpenting ada tanda-tanda mencium, jadi kemungkinan ke depan insya Allah bisa ada peningkatan untuk penciumannya. Yang ini, yang mbaknya, Pak Sabar, ini yang mbaknya ini kepalanya, katanya sudah lama ya sakitnya? Sudah berapa tahun? Ada 16 tahun. Coba ke sini. 16 tahun. 16 tahun. Yang sering dirasakan apanya? Sakit sini sama sini. Oh. Coba saya buka dimensinya, Mas Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kerusakan saraf nggak, Pak Sabar? Saraf-saraf bagian kepala dan sebagainya. Masih ada kerusakan saraf nggak? Ini sebenarnya yang tamu ini adalah tamu yang sudah 2 kali ke sini, sedangkan yang ini baru ke sini, sehingga
ada sedikit kemajuan, jadi kita mencoba mengulangi yang keduanya ya. Ada Pak Sabar? Masih ada ya? Coba tata dengan menggunakan ilmu jari nadi. Nanti saya bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, itu lambungnya gimana mbaknya? Sekarang sudah mendingan ya lambungnya ya? Ya. Biasanya lambungnya rasanya gimana? Biasanya Muntah-muntah terus. muntah-muntah ya. Ya. Jadi di saat kalau lambung itu kumat, kepalanya ikut kumat gitu ya? Sakit. Ikut sakit ya. Selama 16 tahun sakitnya. Hampir tiap bulan. Hampir tiap bulan sakit ya. Semoga Allah meridhai. Sudah kembali. Yang ini mbaknya masih. Keluhannya apa? Tidak bisa mendengar. Tidak bisa mendengar. Berapa tahun? Dari kecil. Dari kecil ya. Ini Terus umur 12 tahun kena telinga. dengar. Ini kasusnya tidak bisa mendengar karena dulu saat masih kecil dia jatuh sehingga kendang pendengaran itu rusak hingga sampai sekarang tidak bisa mendengar. Sedangkan ciri-ciri yang dari bayi biasanya selain tidak bisa mendengar, dia tidak bisa berbicara. Ini bisa berbicara tapi tidak bisa mendengar. Kita coba. Berarti sudah berpuluh tahun ini kasusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau buka dimensinya Pak Sabar. Kenangnya bagaimana? Apa? Lubang ya, ada kelubangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada seperti cahaya nur ya, Pak Sabar. Ambil, masukkan ke dalam kendang telinga. Ambil saja, masukkan ke dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan yang satu, yang cahaya satu juga masukkan ke kendang telinganya. Biasanya enggak pernah bisa mendengar langsung apa enggak? Total. Sering mendengar tapi tidak Jelas. mengerti apa yang dibicarakan, sering begitu. Sering mendengar tapi tidak mengerti apa yang dibicarakan. Enggak, maksud saya kalau ada suara tepuk, dengar enggak? Dengar, Jelas. dengar. Cuma kalau bicara yang enggak jelas. Iya, sering lihat ini mulut, Tapi suara saya enggak dengar. dengar. Kalau dekat dengar. Dengar, kalau jauh enggak dengar ya. Kalau segini dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kun fayakun. Ya Allah. Coba saya berbicara, kira-kira pembicaraan saya lebih keras apa sama saja suaranya? Sama. Sama ya. Coba sekarang ke sana. Mbaknya ke sana, lebih terdengar nggak suara saya? Mbaknya siapa namanya? Ani, Dengar nggak suara saya? dengar. Biasanya nggak dengar, jarak segini. Lihat mulut, Tapi sekarang dengar ya? dengar, dengar. Demi Allah. Alhamdulillah. Saya coba lagi. Bismillah. Kun ya Allah. Bismillah. Coba mundur lagi mbaknya. Kita akan tes karena ini langsung praktek masalahnya. Mbaknya namanya siapa? Dengar nggak? Lumayan ya dengarnya ya. Saya harap pertemuan kedua lebih bisa mendengar dan normal. Saya harapnya sekolah kelas berapa? Sekolahnya kelas berapa? Sudah tidak sekolah. Sudah tidak sekolah ya. Kata-kata ini dengar nggak tadi? Berpikir, Nggak, saman fokus dengan pendengaran saja. Jangan fokus dengan mulut. Mbak anaknya berapa? Mbak anaknya berapa? 2. 2 ya. Dengar jelas ya? Ya sudah cukup. Insya Allah pertemuan kedua semoga lebih bagus ya. Ini masnya kasusnya apa? Punggung ini ya. Punggung ya. Dulu asalnya jatuh atau gimana? Sakit ya. Ini insya Allah kalau saya lihat ini
ada infeksi dalam yang sudah lama, walaupun luka itu sudah menutup, tapi tetap ada infeksi dalam, sehingga ada urat yang kering, dan disitulah letak jenengan bisa merasakan sakit yang sangat, terutama dalam kondisi dingin atau mungkin bekerja terlalu berlebihan. Seperti itu ya. Coba kalau biasanya kalau berjalan atau apa merasakan sakit enggak, atau hanya pada hal-hal tertentu saja sakit? Kadang-kadang kalau di musim dingin. Misal contoh ini saja saya tanya, kalau dipencet sakit enggak biasanya? Enggak ya, cuma pada hal-hal tertentu saja ya kalau kumatnya. Pak sabar, coba saya buka dimensinya bagian punggung. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat sukma jenengan di sebelah kidul, di sebelah sini, sebelah kanan pasien saja. Ini tinggal jasad ya, sukmanya keluar. Tujuannya untuk memudahkan selain pembelajaran santri baru sebelum mereka mendapat izin terjun di masyarakat. Apa yang jenengan lihat, Pak Sabar? Karena jenengan melihat pasien itu seperti layaknya melihat kaca, dan setiap jantung, komponen tubuh itu terlihat, dan setiap komponen itu memiliki data seperti komputer. Apa yang jenengan lihat dalam punggungnya itu? Ada benjolan sedikit. Apa? Ada benjolan sedikit. Ada benjolan sedikit. Itu benjolan itu ada nananya enggak? Atau enggak? Sudah kering ya? Saya buka dimensi uratnya. Ada urat yang bermasalah enggak? Seperti kayak urat yang melungker. Ada enggak? Ada ya. Coba jenengan gunakan asma malaikat sama jari nadi gabungkan untuk melenturkan urat yang sudah kering itu. Saya bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pemirsa, ini pengobatan secara spiritual, karena ini kasusnya ada semacam benjolan di dalam tubuhnya. Mau nggak mau harus disentuh, harus menggunakan disentuh gitu. Jadi nggak sebatas kita gunakan pengobatan jarak jauh. Coba masnya berbaring, buka punggungnya. Ya, nggak usah dilepas, buka saja. Ya. Gimana Pak Sabar? Uratnya sudah mulai rada kencang nggak? Gimana? Kenapa saya setiap mengobati pasien dalam acara semacam ini saya selalu tanya dengan santri? Bukannya saya tidak bisa melihat, tidak. Karena dengan ini saya juga mengajarkan santri saya agar apa benar dia melihat, apa tidak. Sudah cukup. Oh ya, ini katanya punya, tadi kasusnya ada mertua ya. Kenapa mertuanya? Coba ke sini saja. Kenapa mertuanya? Mertua apa orang tua? Mertua. Kenapa mertuanya? Itu semacam kena guna-guna atau kiriman Katanya. katanya, Berapa tahun dia lama? puluhan tahun. Puluhan tahun. Sekarang posisinya mertuanya di mana? Ada di Sumatera Utara. Ada di Sumatera Utara. Namanya siapa? Nurhaida. Nurhaida. Antara umur berapa? Kisaran umur 55-an. Tapi setiap harinya sakit atau biasa saja? Dalam Kalau kontak badan telepon. fisik sehat, tapi kalau dia kambuh penyakitnya itu suka ngelamun, ngomong sendiri. Di Sumatera Utara ya? Iya. Kita posisinya ada di Jawa Timur. Jadi kita terpaksa harus mengirim sukma santri ke sana. Assalamualaikum Pak Sabar. Saya kirim sukma jenengan di Sumatera Utara. Namanya siapa tadi? Nurhaida. Nurhaida Sianipa. Saya kirim ke Bu Nurhaida. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah nyampe? Sudah nyampe Pak Sabar? Sudah nyampe sana? Sudah nyampe enggak? Sudah. Saya buka dimensinya. Enten apa mohon? Ada apa saja di dalamnya? Dalam tubuhnya. Ini kata anaknya, katanya banyak, katanya kena guna-guna atau sihir dan sebagainya. Saya nggak tahu. Yang terpenting buktinya jenengan melihat nggak di sana. Ada nggak makhluk gaibnya?
Ada nggak? Ada. Berapa jumlah? Berapa jumlah, Pak? 3 jumlah. Saya pinjam rakan jenengan. Saya masukkan makhluk gaib yang ada di Sumatera itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Coba lihat saya. Coba lihat saya. Siapa kamu? Oh ya, saya Gus Yurik. Apa Anda yang masuk ke tubuh siapa itu namanya? Nuraida Sianipa. Panggilannya saja. Nuraida. Apa Anda masuk ke dalam tubuh Bu Nuraida? Ya. Berapa jumlah anak buah jenengan? Berapa? 5. Itu Anda di dalam tubuh itu kiriman dalam arti santet atau karena diri Anda sendiri masuk? Jangan bohong. Tidak ada satupun data yang bisa dibohongi oleh bangsa jin di sini. Karena di sini memiliki berbagai tingkatan untuk mengetahui data tersebut. Kiriman ya. Akan saya buktikan omongan jenengan. Keluar dulu. Assalamualaikum Pak Sabar. Ini katanya jin tadi mengatakan kirimannya. Saya berikan data tulisannya dari petunjuk Allah. Bismillah. Kiriman enggak itu data tulisannya? Benar kiriman santet enggak? Kiriman ya. Saya berikan sinyalnya, sinyal yang menuju ke dukun yang berkaitan dengan nyantet kun. Sudah ada sinyalnya ya, sinar warna merah yang menuju ke lokasi dukun yang berkaitan dengan yang menyantet si pasien ini, yang ada di Sumatera ini. Sudah ada. Coba Pak Sabar, jenengan langsung terbang ke sana saja, ikuti sinyal itu dengan kecepatan penuh. Maklum, santri baru belajar, baru beberapa bulan, jadi tidak terlalu bisa maksimal digunakan. Sudah nyampe Pak Sabar di paranormalnya? Sudah ya. Umurnya berapa paranormalnya? Kira-kira kurang lebih yang jenengan lihat di sana? Sudah tua ya. Sudah tua ya. Bisa melihat jenengan nggak? Bisa melihat sukma jenengan nggak? Kalau bisa berarti dia hebat. Lumayan lah. Kalau nggak bisa berarti masih goblok mungkin. Kelihatannya bisa ya, kelihatannya. Ya. Sepertinya bisa ya. Met, saya pinjam jasa jenengan, saya ingin berdialog langsung dengan paranormalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihat saya, kita sama-sama spiritual, pengguna kemampuan tersembunyi. Oh ya, Anda yang berkaitan dengan pasien namanya Bu Ida ya, yang di Sumatera itu. Ya. Masih ingat ya? Ya. Itu Anda dibayar berapa? Hingga sampai berapa tahun itu sakitnya? Lebih 20 tahun. Katanya sudah 20 tahun, bener nggak? Atau mungkin sebelum Anda nyantet sudah kena santet dulu? Atau mungkin juga Anda termasuk orang baru yang menyantet? Atau selama 20 tahun memang itu santet Anda? Iya. Santet saya. Santet Anda ya. Tujuannya apa Anda nyantet itu? Maksudnya orang yang meminta pada Anda agar menyantet si pasien itu tujuannya apa? Masalah apa sebenarnya? Iri hati. Iri hati. Kasus apa? Coba ingat-ingat kasus apa? Saya percaya pasien Anda banyak. Coba ingat-ingat untuk kasus yang satu ini kasus apa? Ya sudah, kalau nggak ingat nggak apa-apa. Yang intinya Anda yang berkaitan dengan itu. Saya minta cabut semua santet yang Anda tancapkan dan juga makhluk gaib di dalamnya selama 20 tahun itu. Saya sudah dibayar mahal. Dibayar mahal ya? Berapa bayarannya kalau total keseluruhan? Besar. Besar ya? Ya sudah. Saya minta sekali lagi, cabut semuanya. Tidak bisa. Tidak bisa ya, tahu kan hukum spiritual? Menang berdiri, kalah mati. Tapi itu tidak akan terlalu berlaku. Bismillah.
Apa ini? Jin dan santet yang panjenengan tancapkan ke Ibu Ida itu. Apa ini? Saya hancurkan santet. Jinnya saya ambil. Mungkin nanti ada proses pengislaman. Saya lihat. Cabut semua ritualnya yang berkaitan Bu Ida. Jika tidak, maka semua khodam jenengan akan saya cabut. Selebihnya jenengan tidak akan bisa menggunakan santet Anda karena non khadam. Tentu imbasnya Anda tidak akan bisa mencari rezeki lagi. Cabut semuanya. Semua yang berkaitan dengan perjanjian itu. Ini saya berdialog dengan paranormalnya untuk mencabut, saya suruh mencabut ini ya. Kaki, tangan, tenggorokan Anda ada benang sinar kuning keemasan. Itu sebuah segel. Dan jika Anda masih berkaitan dengan si pasien ini, maka segel itu akan mengecil. Selebihnya wallahu alam. Tapi jika Anda tidak berkaitan dan melepaskan satu pasien, selain pasien yang lain, saya tidak mau urusan dengan pasien Anda yang lain, maka insya Allah segel ini akan tetap melonggar. Faham Anda? Ini sebuah antara perjanjian gaib dengan gaib ini. Dan segel ini tidak bisa dihancurkan. Kalau nggak percaya, hancurkan sendiri. Karena saya yang menciptakan segel ini. Tentu saya yang punya kunci segel. Semakin Anda melawan, semakin Anda akan segel itu akan mengecil. Begitu pula semakin Anda ikhlas dengan pasien ini, segel itu akan membesar. Jangan pertaruhkan nyawa Anda gara-gara urusan satu pasien. Siapa kamu? Saya Gus Irzik dari Tuban. Belum pernah bertarung dengan saya ya secara jarak jauh. Apa urusanmu? Urusan saya sama seperti Anda pada setiap pasien. Gimana rasanya pertarungan antara gaib? Gimana rasanya perut Anda? Apa perlu saya hilangkan pandangan Anda? Apa perlu saya hilangkan pandangan Anda agar Anda tidak bisa melihat selamanya? Santai saja kalau begitu. Kalau nggak perlu, santai saja. Oh ya, saya mau tanya, Anda namanya siapa? Sukoco. Sukoco ya, Pak Sukoco ya. Saya nggak perlu tanya Anda dari daerah mana, orang mana, saya nggak perlu. Karena jika saya memperlihatkan Anda di daerah mana dan sebagainya, sama halnya saya mempublikasikan nama Anda. Itu sudah di luar prinsip Islam. Islam sebaik-baik orang adalah orang yang menjaga aib orang lain. Yang terpenting kalau nama kan ada kesamaan, tidak masalah. Ya sudah, terima kasih. Kembali. Salam saya dari Tuban, Gus Irzik. Assalamualaikum Pak Sabar. Kembali ke pasien tadi. Sukmanjengan kembali lagi terbang ke sana. Sudah sampai. Saya buka dimensi tubuhnya, kerusakan tubuhnya. Bismillah. Bersihkan hawa negatifnya, saya bantu. Kun fayakun ya Allah. Saman Pak Sabar. Kembali sukmanjengan ke jasad. Alhamdulillah. Insya Allah kalau bisa Anda pertemuan lagi, walaupun tidak harus ibunya ke sini ke Jawa, cukup main telepon saja tidak apa-apa. Nanti kita nanti jenengan berikan kabar kondisi-kondisinya. Insya Allah pengobatan akan lebih lanjut. Yang terpenting makhluk gaib yang di dalamnya yang selama ini selama 20 tahun yang membuat sakit itu sudah dicabut. Kedua, dukun yang benar-benar terikat selama 20 tahun itu sudah, insya Allah itu urusan saya.
Selebihnya tinggal kabarnya. Sedangkan kalau usia santet itu sudah 20 tahun di dalam bersarang dalam tubuh, biasanya bekas-bekasnya menimbulkan penyakit doer atau medis. Misal contoh kalau perutnya masih sakit, kemungkinan itu lambungnya rada rusak. Tapi itu bisa diobati dengan medis daripada rusak karena dicengkram oleh bangsa jin. Ngapunten sing kuat. Oh, nggih. Nggih tigang dinten. Nggih, 3 hari. 3 hari, sehari 2 kali, pagi dan sore. Terus disap nonton. Iya betul, disapkan aja.